Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Bertemu lagi dengan Wilda dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak memiliki sikap waro yang bisa mencegahnya dari maksiat ketika sendiri, maka Allah tidak akan memedulikan amalnya. Sahabat, sesuai dengan tabiatnya, manusia akan merasa malu jika melakukan dosa di hadapan orang lain. Namun di saat sepi dan sendiri, bukan tidak mungkin ia melakukan berbagai macam dosa. Padahal rasa takut dan malu semestinya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya jika seandainya kita mendapatkan pujian dari manusia, tetapi kita justru mendapatkan celaan dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa takhsyan nasa wallahu ahaqqu an takhsyahu. Shadaqallahul azim. Engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Sahabat, lalu apa yang dimaksud dengan sikap waro? Secara harfiah, waro berarti takut. Secara istilah, ia bermakna melenyapkan sesuatu yang merisaukan hati dengan meninggalkan segala sesuatu yang syubhat. Ia bisa mewujud dengan melakukan sesuatu yang tidak menimbulkan keraguan dan meninggalkan apa saja yang bisa memunculkan keraguan. Atau bisa juga dikatakan sikap warok kita bergantung pada tingkat rasa takut kepada Allah yang kita miliki. Sahabat, warok juga mengandung makna menjauh dan menghindari, yaitu menghindari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sikap warok inilah yang mendorong kita untuk meninggalkan semua larangan, baik ketika kita sendiri maupun ketika kita berada di tengah-tengah keramaian. Warok membersihkan noda dan kotoran dari hati, sebagaimana air membersihkan noda dan kotoran dari pakaian. Nabi SAW sendiri mengungkapkan makna waro dalam sabdanya yang berbunyi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Orang yang waro akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya, baik ketika ia berkata, ia memandang, mendengar, memegang, berpikir, serta semua gerak lahiriah dan batiniah lainnya. Sahabat, waro bersumber dari rasa takut kita kepada Allah. Teladan terbaik kita dalam sikap waro adalah Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi SAW menemukan sebutir kurma di atas pembaringannya. Ketika beliau mengambilnya untuk memakan kurma tersebut, muncul kekhawatiran di dalam diri beliau bahwa kurma tersebut berasal dari kurma zakat, sehingga beliau melemparkannya kembali. Sebagai contoh lain, sahabat Abu Bakar As-Siddiq memiliki seorang pelayan yang biasa memberikan keuntungan dari hasil jual belinya kepada Abu Bakar. Suatu ketika ia datang dengan membawa makanan yang kemudian dicicipi oleh Abu Bakar. Ketika sang pelayan memberitahu bahwa makanan tersebut adalah upah untuk sang pelayan dari seseorang yang dulu pernah diramal olehnya, serta merta sahabat Abu Bakar memasukkan tangan ke dalam mulutnya untuk memuntahkan kembali makanan yang terlanjur masuk ke dalam perutnya tersebut. Seperti itulah gambaran dari sikap waro. Sahabat, maka mari tanamkan ke dalam hati kita rasa takut dan kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi kita,
sehingga kita berhati-hati dan terus memastikan bahwa apa yang kita dapatkan dan masuk ke dalam diri kita benar-benar halal dan menjadi milik kita, tidak tercampur dengan sesuatu pun yang meragukan atau bahkan terdapat hak milik orang lain di dalamnya. Dengan begitu pula, kita tidak meremehkan baik perbuatan ataupun perkataan yang bisa memunculkan kemudaratan baik untuk diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita, baik dalam urusan dunia kita atau akhirat kita. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.